Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10 kelas 135 Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk memenuhi tugas kami di modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri Puput Indra Wahyuningsi dari SDN Mlere 3. Di samping saya Bagus Sandika dari SDN Mojokerto 1 Kemlagi. Dan saya Retno Puji Asteria dari SDN Mojorejo 2 Kecamatan Citis. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puput, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Cucu, selamat siang juga. Gini Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal hari ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tita apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah bagaimana Ibu akan mengembangkan pada coaching kali ini. Baik Pak Cucu, terima kasih sebelumnya atas penjelasan dan pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Baik, untuk kompetensi pertama ya Pak Cucu ya, yang ingin saya kembangkan adalah presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Kurang lebih seperti itu Pak Cucu. Ya, baik, terima kasih Bu Puput. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Baik, mungkin saya ingin fokusnya itu yang diobservasi tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Cucu. Baik sekali itu Bu. Iya, karena itu menurut saya itu sangat penting Pak Cucu ya dalam coaching itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi atau ide ya penyelesaian dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak, seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk proses pra-observasi kali ini. Nanti silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya. Kemudian lakukan dengan tenang dan sebaik-baiknya Bu. Baik Pak, terima kasih. Doakan ya Pak, semoga nanti proses coachingnya bisa lancar. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Cucu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puput. Alhamdulillah ya, hari ini kita berjumpa lagi setelah beberapa bulan ya Bu Retno kita nggak ketemu. Alhamdulillah hari ini kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Retno. Iya, Bu Puput. Baik Bu, mumpung kita ada kesempatan bertemu ya Bu Retno, monggo silahkan diceritakan ini kepada saya. Apa yang menjadi ganjalan Bu Retno ini? Sepertinya ini kok ada rasa khawatir atau ada rasa gelisah. Sepertinya nggak seperti biasa gitu ya Bu. Biasanya kita kan santai gitu ya Bu ya. Ini ada rasa khawatir menurut saya. Iya, betul Bu. Begini ya Bu ya, kita ngobrol seperti yang lalu-lalu, tahun-tahun lalu saya itu kan ngajar di kelas 3 Bu Puput. Iya. Ngajar di kelas 3 itu sudah lama, sekitar 5 tahunan. Nah, kalau kita tahu sendiri ya, Iya. di kelas 3 itu masih dulu tahun kemarin itu masih menggunakan kurikulum 13. Betul sekali. Dengan kondisi siswa yang katakanlah kelas-kelas rendah ya Bu Puput ya. Kelas rendah, kelas-kelas awal dengan karakter mereka yang masih anak-anak. Nah, kebetulan pada tahun ajaran ini
Saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar di kelas 5. Nah, itu salah satunya saya jadi sedikit ada rasa tidak percaya diri, ada rasa yang khawatir. Ya, seperti itu Bu Puput. Bisakah nanti saya menjalankan tugas saya yang baru di kelas 5 itu tadi? Baik Bu, Bu Retno sudah menceritakan permasalahannya secara panjang lebar ya Bu ya. Kalau saya rangkum ini ya, permasalahan Bu Retno ini sepertinya kurang percaya diri, ada rasa khawatir tentang proses pembelajaran nanti ke depannya bagaimana, seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin tahu ini Bu, kira-kira setelah percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya berharap nanti mendapatkan sesuatu ya Bu ya, yang bisa membuat saya percaya diri, yang bisa membuat saya menjadi siap untuk melaksanakan tugas di kelas 5. Demikian Bu. Baik Bu, menurut Ibu sendiri kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mempersiapkan diri Ibu? Ya Bu Retno tadi kan katanya ada masalah yang Ibu sampaikan. Nah itu ada persiapan apa kira-kira untuk mengajar di kelas 5 ini Bu? Iya Bu, saya sudah melakukan persiapan, antara lain saya sudah membandingkan ya Bu ya, saya sudah melihat-lihat materi-materi di kelas 5, terus saya juga melihat mempelajari juga perangkat pembelajaran dari guru tahun lalu Bu. Memang saya lihat itu memang berbeda ya Bu ya dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sudah diterapkan itu. Materi-materinya juga tentunya tidak sama, ternyata jauh berbeda Bu Iya, dengan betul sekali. kelas 3. Iya. Demikian itu yang masih itu ya Bu ya yang saya lakukan. Gitu ya Bu ya. Jadi alhamdulillah ya Ibu sudah mempersiapkannya ya. Mungkin Ibu mempersiapkan dari segi materi pembelajaran, kalau saya amati dari percakapan itu tadi, juga mempersiapkan dengan cara melihat-lihat perangkat ajar. Kemudian kira-kira ini apa yang Ibu lakukan untuk menambah rasa percaya diri Bu Retno dan siap menghadapi kelas baru yaitu kelas 5 ini Bu Retno? Apa ya Bu ya, bingung ini saya. Mungkin saya bisa ngobrol ya Bu ya dengan murid-murid saat MPLS ya. Besok ketika MPLS saya akan berusaha memahami karakter siswa saya di kelas 5 yang tentunya memang berbeda ya dengan kelas 3. Mungkin dengan mengobrol, berkenalan, terus memahami karakter itu nanti mungkin itu nanti bisa mempersiapkan diri saya untuk bagaimana perlakuan saya kepada mereka Bu. Gitu. Jadi saya ngobrol dengan siswa saya. Baik Bu. Siswa baru. Baik. Jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya nih ya, langkah Bu Retno itu sudah bagus sekali kalau menurut saya Bu ya. Itu merupakan langkah yang bagus untuk mempersiapkan pembelajaran. Kemudian selain ngobrol ini dengan calon-calon murid Bu Retno di kelas 5, kira-kira ada lagi nggak yang Ibu ajak berkolaborasi mungkin dalam persiapan menyambut tugas baru di kelas 5 ini Bu? Ya. Mungkin ada ya Bu ya, mungkin selain ngobrol dengan siswa, saya juga kayaknya ini butuh ngobrol dengan istilahnya mantan ya Bu ya, istilahnya guru yang dulunya mengajar di kelas 5. Mungkin saya bisa sharing, saya bisa minta pengalamannya, berbagi pengalaman seperti apa mengajar di kelas 5, juga mungkin trik-trik pembelajarannya, bagaimana saya bisa mengatur waktu atau materi-materi itu mungkin nanti. Ya itu Bu, saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 5 yang terdahulu mungkin ya Bu ya. Baik Bu, selain ngobrol dengan calon murid, tadi sudah berkolaborasi juga sudah. Bagus ya Bu ya itu. Jadi agenda Ibu selanjutnya akan berkolaborasi dengan mantan guru kelas 5. Nah, kira-kira Bu ya, kegiatan untuk berkolaborasi dengan teman sejawat yaitu mantan guru kelas 5 itu akan Ibu agendakan kapan Bu kira-kira? Kalau saya berbincang-bincang dengan guru kelas 5 mungkin secepatnya ya Bu ya, kan kita memang belum mulai ya tahun ajaran baru, masih MPLS ini. Jadi mungkin secepatnya saya akan kolaborasi, saya akan istilahnya curhat ya Bu ya. Curhat, saya istilahnya
menimba ilmu ya, ngobrol santai ya, gitu ngobrol ya, Bu, ya. santai tentang pengalaman beliau nanti. Iya. Mungkin seperti itu Bu, secepatnya Bu, insya Allah. Ya, baik. Saya senang sekali ini mendengar langkah-langkah atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Bu Retno hari ini. Sudah terlihat semangatnya Bu Retno, sangat semangat Bu. Nah, kira-kira ini dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol atau bercakap-cakap dengan saya, Bu? Saya jadi merasa lega, saya jadi merasa percaya diri bahwa saya sudah mempunyai solusi, saya sudah tahu apa yang akan saya persiapkan, dan nantinya itu menjadi modal bagi saya ya Bu Puput untuk memulai tahun ajaran baru di kelas 5. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Saya tunggu ya Bu ya kabar Bu Retno selanjutnya untuk melaksanakan rencana atau langkah-langkah yang dilakukan Bu Retno untuk mengatasi tentang rasa kurang percaya diri Ibu, rasa khawatir ya dalam menghadapi murid baru yang notabene itu nanti kurikulumnya berbeda dengan kurikulum di kelas 5 ini ya. Kurikulum sebelumnya yaitu K13, kemudian ini ada kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, nanti ketika kita ada waktu lagi ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing bagaimana perkembangannya ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya, dicatat dalam setiap perkembangannya, nanti bisa dibuat refleksi Ibu, kemudian juga bisa jadi bahan kolaborasi dengan teman sejawat Ibu untuk merefleksi pembelajaran. Seperti itu Bu. Ya Bu, gitu aja ya pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puput. Waalaikumsalam Pak Juju, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak, walaupun masih sedikit batuk. Ya, semoga lekas sembuh batuknya Bu ya. Amin ya Allah, terima kasih Pak Juju sudah didoakan. Ya, Bu. Ngomong-ngomong, hari ini Ibu kan sudah makan kucing tadi ya? Iya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan ini. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kucing tadi terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan. Baik Pak, dalam kucing hari ini saya sudah melakukan kucing dengan percakapan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan aksi dan komitmen atau tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atau ide-ide baru. Seperti itu Pak. Baik Bu, bagus sekali nih Bu. Kalau menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching yang sudah berjalan tadi antara Bu Puput dengan Bu Retno sudah berjalan dengan baik. Alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga sudah berusaha menggali potensi kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan membuat kunci menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Kucing tadi sudah juga dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kucing yang baru Ibu lakukan tadi? Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas observasi yang sudah jenengan sampaikan terhadap kucing saya hari ini. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memahami lebih dalam lagi alur tirta, sehingga saya bisa melakukan kucing lebih baik lagi dari hari ini Pak. Jadi kedepannya saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta, tentang proses kucing. Kurang lebih seperti itu Pak. Iya, bagus Bu, terima kasih. Alhamdulillah, semoga kedepannya nanti bisa melaksanakan kucing ini dengan baik lagi. Hari ini sebenarnya sudah sangat bagus, sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip dan paradigma kucing. Namun di sini ada satu hal yang saya amati, ini masih ada kekurangan di Ibu Puput tadi ya. Iya. Ya, mungkin menurut saya ini ya. Iya. Nah, Ibu Puput kurang konsentrasi nih tadi. Mungkin ada fungsi yang dipikirkan ini. Iya, mohon Betul. maaf Pak. Nah, Betul, mungkin saya ini Pak berpikir bagaimana saya sebagai coach itu
memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya mungkin kurang fokus Pak, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Nanti lain kali semoga apa yang jadi unek-unek Ibu Puput bisa terselesaikan dengan baik dan anak-anak bisa belajar dengan baik, Bu. Menurut saya sekian dari saya. Semoga nanti berhasil, Bu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.